ta'malun sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Purwadi selaku RT 0605 beserta jajaran, yang saya hormati tokoh masyarakat RT 0605 Bapak Haji Sujadi, dan yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu serta anak-anak yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di geloranya RT 06, yaitu lapangan bulu tangkis dan lapangan voli, bahkan lapangan bola ya kalau anak-anak ini. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, begitu juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan risalahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya juga bingung tadi doa atau suruh tausiah katanya sebentar. Mau ngisi apa? Baik Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan berjalannya waktu, bergantinya siang dan malam, bergantinya hari, bergantinya pekan, bergantinya bulan, tidak terasa mungkin sekarang kita sudah di penghujung tahun 2022, yang tentunya sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Tentunya dengan bertambahnya tahun, bertambah pula umur kita tentunya. Tahun bertambah, umur kita bertambah. Itu udah otomatis. Jatah umur kita juga akan bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Jatah umur kita berkurang. Kalau umur kita sekarang tinggal 1 tahun lagi atau 1 tahun 6 bulan, berarti tinggal 6 bulan lagi umur kita. Karena ini udah sunatullah ya. Akan tetapi kita tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan umur kita berkurang, maka semakin dekat dengan kematian. Dan kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Siapapun orangnya, berapapun umurnya, apapun jabatannya, begitu banyak juga kekayaannya, akan tetapi pada saat waktunya umur kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan dapat hari dari malaikat maut. Oleh karena itu Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujungnya tentunya 2022 ini, mari kita sama-sama merenung. Makanya Umar bin Khattab berkata, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, marilah kita di malam ini kita sama-sama merenung, kita menghitung amal apa yang telah kita lakukan di tahun 2022. Apakah kita beruntung atau sebaliknya kita rugi? Coba kita hitung-hitung amal ibadah kita. Kita tidak bisa menilai orang lain, akan tetapi bagaimana kita untuk menghitung apa yang kita lakukan selama setahun yang telah kita lewati. Ya mungkin yang sebentar lagi kita akan memasuki 2023.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila masih banyak kekurangan, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila amal kebaikan kita banyak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping itu juga tentunya masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kita juga lupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari jasad kita. Sebenarnya jasad kita ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kadang-kadang ini kita lupakan. Bagaimana Allah menciptakan kita manusia dengan makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Kata Allah, aku ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Coba kita bayangkan, atau mungkin kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, diberi panca indera, diberi akal, dan lain sebagainya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuping kita dengan lentur ya. Coba kalau ini keras ya, kayak tulang, kita tidur itu udah sakit kan. Padahal ini juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini agak keras-keras tapi lentur gitu. Makanya pada saat kita tidur ini tidak. Tapi coba kalau ini kayak tulang keras, kita tidur begini udah sakit seperti itu. Ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Padahal kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita nikmat untuk menghirup udara di tahun 2022. Allah memberikan nikmat kepada kita, ya tadi guyub rukun kata di RT 06. Itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita di RT 06 bisa guyub rukun. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita sama-sama, sehingga lapangan ini alhamdulillah dengan waktu yang singkat, selama 3 bulan bisa, alhamdulillah bisa kita rasakan pada malam hari ini. Ini adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita untuk mensyukurinya? Padahal kalau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka kata Allah akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kamu bersyukur, maka aku tambah, kata Allah, nikmat. Tapi sebaliknya, pada saat kita kufur, maka siksa yang sangat pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita sama-sama merenung ya. Kita sama bermusahabah di malam yang 2023 ini tentunya apa yang telah kita laksanakan. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan di 2023. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa dengan bertambahnya tahun maka berkurang jatah umur kita. Dengan berkurang jatah umur kita, maka kematian akan semakin dekat. Maka salah satu contoh tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu dengan adanya alam kubur atau alam barzakh. Jadi kita harus meyakini, kita harus mengimani dengan adanya alam kubur atau alam barzakh ini. Karena sebelum ke alam akhirat mungkin kita akan melewati alam kubur. Dan di alam kubur ini siapapun akan mendapat nikmat apabila amal ibadahnya banyak. Akan tetapi sebaliknya akan mendapatkan sisa kubur pada saat kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah memasuki alam kubur, meskipun ya kita
saudara kita banyak, kolega kita banyak, tetangga kita banyak, istri kita juga bukan banyak, istri kita juga sangat mencintai kita, atau suami juga sangat mencintai istri, tetap aja di alam kubur itu ditinggal. Mungkin jabatan kita tinggi, nggak bakal, harta kita banyak, nggak bisa untuk nyuap. Terus apa? Amal kita ya. Maka Abu Lais ya, As-Sabakindi itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, ada beberapa hal yang akan menyelamatkan di alam kubur. Yang pertama tentunya yaitu menjaga sholat. Oleh karenanya marilah kita sama-sama menjaga sholat kita. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu amal ibadah yang Allah perintahkan itu tidak melalui malaikat Jibril, akan tapi langsung. Jadi perintah sholat itu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu dengan di-Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga sholat itu, yaitu ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis kan dikatakan, barang siapa yang sholatnya baik, maka akan baik semuanya. Akan tetapi pada saat sholatnya rusak, maka ibadah yang lainnya akan rusak. Oleh karenanya tentunya marilah kita sama-sama jaga sholat kita. Syarat dan rukunnya kita pelajari sehingga sholat kita bisa terjaga. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Marilah kita untuk sama-sama perbanyak baca Al-Quran. Jadi ini untuk bekal kita tentunya. Jangan sampai Al-Quran di rumah sebagai pajangan. Akan tetapi ya mungkin seayat dua ayat, selembar dua lembar kita baca ya Al-Quran ini, yaitu untuk bekal kita. Bahkan Al-Quran akan menjadi syafaat ya di yaumil qiyamah nanti. Untuk itu tentunya marilah kita sama-sama untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Sedekah jariah. Sedekah itu nggak harus dengan materi ya. Sedekah itu bisa tenaga, bisa dengan pikiran, bisa juga dengan kekuasaan. Makanya pada saat kita mau sedekah kepada orang lain, ya salah satu contoh yang mudah-mudahan ya, ini untuk lapangan ini juga termasuk sedekah. Selama lapangan ini masih dipakai, sedekah itu akan terus mengalir. Pada saat lapangan ini masih dipakai, baik itu tenaga kita, pikiran kita, materi kita dan lain sebagainya. Oleh karenanya tentunya kita sama-sama ya sisihkan baik itu tenaga kita, pikiran kita maupun materi kita untuk keperluan orang lain ya, tentunya. Baik Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu ya sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Baik, selanjutnya langsung Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'affi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la minal hisab
اللهم اغفر لوالدي وارحم كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لوالدي وارحم كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لوالدي وارحم كما ربياني صغيرا. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosaku dan dosa kedua orangku sebagaimana mereka mendikku di waktu kecil. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karena rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga acara pada malam hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di lapangan Bali ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, mensyukuri bahwa kami telah diberi untuk menghirup udara di tahun 2022 ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah segala aktivitas kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah tempat pijat kami, berkahilah RT 06, berkahilah bangsa kami ya Allah. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila di antara kami yang masih ada kesulitan, permasalahan dan permasalahan, berikanlah pintu untuk solusinya ya Allah permasalahan ini. Allahumma la sahla illa ma ya sahla. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma innaka ta'lamu anna hadil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahumma rabbitaha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yahya wasra suduraha bi qaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahliha bi marifatik wa midha syahadati bisabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.